Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita lanjutkan kitab As-Swarif Anil Haqqi. Kemudian penghalang ke-12 dari penghalang-penghalang seseorang dari menerima kebenaran, yaitu adz-dzunub, adanya dosa. Sesungguhnya dosa itu selalu menimbulkan kesialan dan bahayanya untuk hati sangat besar sekali. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, ia berkata, kata beliau, Wallahu subhanahu wa ta'ala ja'ala mimma yu'aqib bihin nas ala dhunub salbal huda wal ilman nafi'. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan sanksi kepada manusia akibat dosa-dosa mereka, itu dengan cara mengambil hidayah dan ilmu yang bermanfaat dari hatinya. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 88, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim. Mereka berkata hati kami tertutup. Justru Allah melaknat mereka akibat kekafiran mereka. Allah juga berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 10, fi qulubihim marad. Di hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marada. Maka Allah tambah lagi penyakit mereka. Allah juga berfirman dalam surat As-Saff ayat 5, falamma zaghu, ketika mereka telah menyimpang, azaghallahu qulubahum, Allah pun jadikan hati mereka menyimpang. Lihat bahwa penyimpangan, kesesatan, kemaksiatan itu menyebabkan hati kita pun ikut menyimpang. Beliau juga berkata dalam kitab Al-Iman halaman 29, kama annal insan yughmidhu 'ainaihi, sebagaimana seseorang memejamkan kedua matanya, fala yara syai'an, sehingga tidak bisa melihat sesuatu. Wa illam yakun a'ma, walaupun ia bukan orang buta. Fakadzalikal qalbu bima ghasyahu min rainil dzunub la yubsir haq. Demikian pula hati akibat ditutup oleh noda-noda dosa, ia tidak lagi bisa melihat kebenaran. Walaupun ia tidak buta seperti butanya orang kafir. Ibnu Qayyim berkata dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 83-84, fa inna ta'ata nur, sesungguhnya ketaatan itu ada padanya cahaya. Wal ma'siyah zulmah, dan maksiat itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatil zulmah izdadat hayratuhu, ketika kegelapan semakin berat, maka semakin bertambahlah kebingungan dia. Hatta yaqa'a fil bid'ah wa dhalalat, hingga ia pun jatuh dalam bid'ah dan kesesatan. Wal umuril muhlikah, dan perkara-perkara yang membinasakan. Wa huwa la yash'ur, dan ia tidak merasakannya. Ka'a'ma kharaja fi dhulmatil lail yamshi wahdah, seperti orang buta yang keluar dari kegelapan malam, ia tidak tahu. Ia berjalan sendirian. Maka dari itulah saudaraku bahwa dosa seringkali menyebabkan hidayah itu tertolak dari hati. Karena akibat daripada perbuatan-perbuatan dosa itu sangatlah buruk sekali. Dan sanksi yang paling berat adalah di saat ketika seseorang berbuat dosa, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala mengambil kembali hidayah yang telah Allah berikan kepadanya. Na'udzubillah. Berkata Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi halaman 123, wa min uqubatiha, dan di antara sanksi yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat maksiat, annaha tu'athiru bil khassati fi nuqsanil aql, bahwa itu bisa mengurangi kekuatan akal. Fala tajidu aqilina ahaduhuma muti'un lillah wal akhar asin. Kamu tidak akan dapatkan sama antara orang yang menaati Allah dengan orang yang berbuat maksiat. Kenapa kata beliau? Karena akal orang yang menaati Allah biasanya lebih sempurna. Pemikirannya lebih lurus. Sementara akal orang yang suka berbuat maksiat seringkali bengkok. Oleh karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala selalu mengajak bicara orang-orang yang berakal.
Allah berfirman, "Wattaquni ya ulil albab." Bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang diberikan pikiran. Maka semakin kita menaati Allah, semakin pikiran kita lurus, semakin pikiran kita tajam dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah. Wallahu a'lam.